Derajat atau kedudukan manusia di alam semesta ini atau di hadapan Tuhan tidak ditentukan dari jenis agamanya. Tidak ada manusia satupun yang sebelum lahir minta dipilihkan agama tertentu untuknya. Pada akhirnya sering kita lihat seorang individu yang meski rajin beribadah, kesadaran spiritualnya tetap rendah dan perilaku negatif masih berlanjut. Contohnya, para pejabat yang rajin beribadah namun tetap korup, atau seorang pengajar agama yang malah murid-muridnya. Kasus-kasus ini sudah banyak sekali terjadi di sekitar kita, bukan? Dan pada video sebelumnya kita telah membahas tentang apa saja krisis dan bencana yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, baik secara global maupun yang ada di negeri Konoha ini itu sendiri. Dan saat ini kita bahas tentang penyebab dari segala macam krisis ini agar kita dapat memahami dan menyimpulkan solusi yang cocok sesuai dengan kebutuhannya. Di era modern ini banyak orang yang belum menyadari bahwa berbagai krisis dunia berakar dari rendahnya kesadaran spiritual. Ironisnya, topik ini jarang dibahas dalam referensi keagamaan terorganisir maupun di sekolah-sekolah. Akibatnya pengetahuan tentang peningkatan kesadaran spiritual tidak diajarkan secara luas. Padahal tanpa kesadaran spiritual yang kuat, manusia akan mudah terjebak dalam pola pikir dan tindakan destruktif yang bisa merugikan diri sendiri dan juga merusak lingkungannya. Jadi ketidaktahuan masyarakat tentang tingkat kesadaran spiritual ini haruslah diubah. Kita perlu menyebarkan pengetahuan tentang kesadaran spiritual dan memberikan panduan yang tepat dan efektif untuk meningkatkannya. Karena hanya dengan meningkatkan kesadaran spiritual, masyarakat dapat terbebas dari belenggu krisis dan membangun masa depan yang lebih cerah. Mengapa kesadaran spiritual tidak diajarkan? Kurangnya pengetahuan spiritual dan keaktifan indera keenam menjadi faktor utama. Kebanyakan orang terpaku pada realitas fisik dan tak mampu memahami dimensi non-fisik. Hanya segelintir individu dengan indera keenam yang aktif dan pengetahuan spiritual yang mendalam yang mampu membahas dan mempraktikannya. Dalam pemahaman spiritual universal, derajat atau kedudukan manusia di alam semesta ini atau di hadapan Tuhan tidak ditentukan dari jenis agamanya. Tidak ada manusia satupun yang sebelum lahir minta dipilihkan agama tertentu untuknya. Maka dalam agama apapun, seseorang dilahirkan selama ia mampu mengolah jiwanya dengan benar menuju pada kesadaran Tuhan Yang Maha Esa. Maka ia telah dalam jalan yang benar dan akan mampu menjadi manusia yang bermartabat dan selamat. Tiga tujuan hidup manusia yang hakiki. Yang pertama, menebus dan belajar dari karmanya. Kedua, meningkatkan kesadaran spiritual atau energi spiritualnya. Ketiga, bersatu dengan kesadaran Tuhan Yang Maha Esa. Kurangnya upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran manusia selama berabad-abad telah membawa kita pada kondisi memprihatinkan. Rata-rata tingkat kesadaran manusia di era modern ini terpuruk di angka 30%. Hal ini memicu dominasi materialisme dan egosentrisme di berbagai bidang. Manusia modern terjebak dalam pengejaran kekayaan dan kesenangan duniawi dan mengabaikan aspek-aspek spiritual yang fundamental. Sebelum mendalami akar penyebabnya, mari kita satukan persepsi tentang konsep tingkat kesadaran spiritual. Tingkat kesadaran spiritual adalah sebuah gambaran mengenai kedewasaan atau kapasitas kesadaran spiritual seseorang. Istilah ini digunakan sebagai skala untuk mengukur pertumbuhan spiritual
serta memberikan pandangan tentang posisi manusia dalam perjalanan spiritual di alam semesta ini. Semakin tinggi tingkat kesadaran spiritual yang dicapai oleh seseorang, maka semakin banyak prinsip Tuhan yang Maha Esa yang terwujud dalam individu tersebut. Kita lihat sekarang dalam grafik ini di mana kami menggunakan skala dari 1% hingga 100% untuk menggambarkan tingkat kesadaran spiritual. Tingkat 1% menunjukkan kesadaran spiritual benda mati, sedangkan tingkat 100% mewakili puncak pertumbuhan spiritual seseorang, yaitu kesadaran diri sejati yang mengalami pencerahan atau telah mencapai penyatuan kesadaran dengan Tuhan yang Maha Esa. Pada era ini, mayoritas manusia tergolong dalam kategori kesadaran spiritual yang rendah, yakni sekitar 30%-an. Dan kami berpandangan bahwa individu yang mencapai tingkat kesadaran spiritual di atas 80% dikategorikan sebagai orang suci. Sama seperti dalam dunia material, di mana terdapat individu-individu yang menduduki puncak di berbagai bidang. Para orang suci yang hidup di bumi ini merupakan sosok tertinggi dalam ranah spiritual. Mereka bukan hanya ahli teori, tetapi juga praktisi sejati yang menerapkan ilmu pengetahuan spiritual yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Di antara orang-orang suci tersebut, terdapat sekelompok individu yang aktif dalam menyebarkan ilmu spiritual dan membimbing masyarakat untuk bertumbuh secara spiritual. Mereka dikenal sebagai guru. Guru merupakan perwujudan fisik dari prinsip pengajar Tuhan yang Maha Esa dan berperan sebagai penunjuk arah bagi pemahaman spiritual di tengah dunia yang materialistik ini. Menurut pandangan kami, seseorang layak disebut guru jika telah mencapai level spiritual minimal 90% serta memiliki misi jiwa untuk meningkatkan level kesadaran manusia secara kolektif. Menentukan tingkat kesadaran spiritual ibarat menjelajahi dimensi tersembunyi di balik realitas fisik. Sains modern dengan segala kecanggihannya belum mampu menjangkau ranah ini. Demikian pula nalar intelektual, terbatas oleh logika, tak kuasa menguak misteri seberapa dalam kesadaran spiritual seseorang. Hanya seorang suci atau seorang guru yang mumpuni yang mampu melangkah ke ranah ini. Beliaulah yang dengan bantuan indera keenam dan daya persepsi mendalam mampu memastikan dan mengukur tingkat kesadaran spiritual seseorang. Mungkin Anda bertanya, bagaimana seorang suci bisa mengukur dengan tepat tingkat kesadaran spiritual seseorang? Jawabannya terletak pada indera keenam. Bagaikan mata yang mampu membedakan hijau dan merah dengan ketepatan 100%. Demikian pula seorang suci dengan kemampuan indera keenamnya dapat dengan tepat mengukur tingkat kesadaran spiritual seseorang. Secara metafisika, kami mengukur tingkat spiritual individu dalam program di mastersassikirana.com, yaitu analisa energi spiritual dengan 8 parameter tingkat kesadaran spiritual, yaitu yang pertama adalah kontrol ego, yakni kemampuan mengendalikan ego dan nafsu duniawi. Parameter kedua adalah kehalusan energi atau kebahagiaan, menandakan tingkat kebahagiaan dan kedamaian batin individu. Ketiga, aktivasi cakra, yaitu aktivitas dan keseimbangan energi di pusat-pusat energi tubuh atau cakra. Keempat, energi kundalini, kekuatan spiritual yang tersimpan di dasar tulang belakang manusia. Parameter kelima adalah cakra mahkota, yaitu keterhubungan individu dengan sumber energi universal atau Tuhan yang Maha Esa. Keenam, power tubuh, yaitu kekuatan dan ketahanan energi jiwa, ruh, atau tubuh halus. Parameter ketujuh adalah proteksi energi, yaitu kemampuan individu dalam melindungi diri dari energi negatif. Parameter kedelapan, stabilisasi aura dan energi, yaitu keseimbangan dan stabilitas medan energi individu. Semakin tinggi nilai kedelapan parameter ini, maka tingkat kesadaran spiritual individu juga akan semakin besar. Oke, kita ke bahasan selanjutnya, yaitu evolusi spiritual mengakibatkan berubahnya perspektif, pola pikir, kecenderungan, bahkan kebiasaan dan juga karakter.
Pada gambar ini kita dapat melihat perjalanan spiritual bagaikan sebuah metamorfosis, mengantarkan individu menuju transformasi diri yang luar biasa. Dan jika seseorang melatih dirinya secara spiritual, maka seiring dengan berkembangnya tingkat kesadaran spiritual, pola pikir dan cara pandang mereka terhadap kehidupan pun mengalami pergeseran yang dramatis. Pembentukan karakter, kepribadian manusia, dan misi jiwa. Ini adalah teori yang menjelaskan tentang proses pembentukan karakter, kepribadian manusia, dan misi jiwanya dengan melibatkan aspek spiritual. Dan sepertinya kita akan bahas secara lebih mendalam di video yang lainnya. Cara meningkatkan kesadaran spiritual individu dapat dicapai melalui dua metode utama. Yang pertama yaitu dengan latihan mandiri, dan yang kedua dengan mendapatkan blessing energy dari seorang master energi spiritual tinggi. Latihan mandiri mencakup berbagai metode yang dapat dilakukan sendiri oleh individu. Namun, metode ini seringkali memakan waktu yang sangat lama karena individu harus menemukan jalannya sendiri tanpa panduan. Tantangan terbesar dalam latihan mandiri adalah ketidakpastian dalam mengetahui apakah praktik yang dilakukannya sudah benar. Tanpa adanya mentor atau pembimbing spiritual yang handal dan berpengalaman, banyak orang mungkin merasa terjebak atau tidak mengalami kemajuan signifikan dalam perjalanan spiritual mereka. Cara kedua yang dianggap lebih efektif adalah mendapatkan blessing energi dari seorang master energi spiritual tinggi, yaitu seseorang dengan tingkat spiritual di atas 90%. Master energi spiritual ini memiliki kemampuan untuk memberikan panduan yang tepat dalam meningkatkan level kesadaran spiritual individu secara signifikan dan secara lebih efisien. Dengan bimbingan seorang master energi, individu dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip spiritual dengan lebih baik dan lebih cepat. Blessing energi yang diberikan oleh master energi spiritual ini dapat membantu membersihkan energi negatif, membuka cakra, dan mempercepat perkembangan spiritual individu. Dengan adanya panduan dari seorang master, individu tidak hanya merasa lebih terarah, tetapi juga lebih yakin dalam perjalanan mereka menuju tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kedua metode ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok, dan tentu saja dengan metode yang kedua dianggap lebih efektif. 5 penyebab disfungsinya sistem dan lembaga-lembaga di masyarakat dalam meningkatkan kesadaran spiritual individu. Level kesadaran spiritual adalah pondasi utama dalam menjalani tatanan kehidupan bermasyarakat yang ideal. Tetapi ironisnya, aspek kesadaran spiritual tidak mendapatkan prioritas utama karena sistem lain yang tidak mengakomodasi kesadaran spiritual masyarakat sudah terlanjur terbentuk, dan kebanyakan orang saat ini juga belum mengetahui tentang kesadaran spiritual secara menyeluruh. Berikut ini adalah 5 penyebab utama disfungsinya sistem dan lembaga-lembaga di masyarakat dalam meningkatkan kesadaran spiritual individu. Yang pertama, banyak organisasi keagamaan yang terjebak dalam lingkaran ritual dan doktrin, sehingga mengabaikan pengembangan energi spiritual yang esensial. Fokus mereka terpaku pada janji pahala dan surga, tanpa mempedulikan peningkatan kesadaran spiritual yang mendalam. Pada akhirnya sering kita lihat seorang individu yang meski rajin beribadah, kesadaran spiritualnya tetap rendah dan perilaku negatif masih berlanjut. Contohnya, para pejabat yang rajin beribadah namun tetap korup, atau seorang pengajar agama yang malah murid-muridnya. Kasus-kasus ini sudah banyak sekali terjadi di sekitar kita, bukan? Pada akhirnya ibadah yang mereka lakukan hanyalah menjadi formalitas semata atau sebagai pencitraan publik, dan akhirnya jiwa mereka tetap hampa dari nilai-nilai spiritual yang sejati yang mengakibatkan kemerosotan moral dan perilaku di masyarakat. Kedua, karena adanya ketidaktahuan, tidak mengerti dimensi spiritual. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dimensi spiritual. Mereka cenderung menganggap spiritualitas hanya sebagai agama dan ritual formal, tanpa menyadari bahwa spiritualitas mencakup lebih banyak aspek yang lebih mendalam. Kurangnya pemahaman ini membuat individu tidak mampu mengeksplorasi dan mengembangkan potensi spiritual mereka secara maksimal.
Sistem pendidikan formal cenderung mengabaikan pengajaran tentang kesadaran spiritual. Kurikulum sekolah lebih berfokus pada persiapan siswa untuk memasuki dunia kerja dan mencari uang. Banyak mata pelajaran yang diajarkan tidak relevan dengan masa depan siswa dan tidak menyentuh aspek spiritualitas mereka. Padahal integrasi kesadaran spiritual dalam kurikulum bisa membantu siswa untuk mencapai keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan mereka. Fanatisme dan keyakinan yang terlalu kaku seringkali menghalangi individu untuk membuka diri terhadap pemahaman spiritual yang lebih luas. Orang yang fanatik cenderung menganggap bahwa hanya keyakinan mereka saja yang benar dan orang lain salah. Mereka juga seringkali mengklaim bahwa mereka pasti masuk surga, sementara orang lain akan masuk neraka. Sikap semacam ini tidak hanya menghambat perkembangan spiritual individu, tetapi juga menciptakan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Keterbukaan dan toleransi terhadap berbagai perspektif spiritual sangat penting untuk mencapai pemahaman yang lebih utuh. Penyebab kelima, orientasi pada kekayaan dan materi, lebih menghormati orang kaya dan belajar cara menjadi kaya. Masyarakat cenderung mengukur kesuksesan seseorang berdasarkan kekayaan dan materi yang dimiliki. Orang kaya seringkali lebih dihormati dan dijadikan panutan, sementara nilai-nilai spiritual diabaikan. Kondisi ini menciptakan budaya materialistis yang mengabaikan pentingnya keseimbangan spiritual dalam jiwa mereka. Padahal posisi seseorang di alam semesta ini tidak ditentukan oleh kekayaan materi, tetapi oleh tingkat kesadaran spiritualnya. Nah, setelah kesadaran kolektif menjadi rendah, apa nih akibatnya? Maka kita akan bahas. Kesadaran kolektif yang rendah memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup bersama di masyarakat. Ketika kesadaran spiritual dan etika kolektif berada pada tingkat yang rendah, berbagai masalah dan hambatan akan muncul yang berpotensi merusak keseimbangan dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Berikut ini adalah 5 akibat utama dari rendahnya kesadaran kolektif di masyarakat. Yang pertama, sistem tidak selaras dengan alam semesta berakibat pada ketidakseimbangan alam. Ketidakseimbangan alam adalah salah satu akibat paling nyata dari rendahnya kesadaran kolektif di masyarakat. Sistem yang tidak selaras dengan hukum alam cenderung merusak lingkungan dan ekosistem itu sendiri. Contohnya, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya menyebabkan degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan cuaca, serta bencana alam. Kesadaran kolektif yang rendah membuat manusia lebih fokus pada keuntungan jangka pendek semata tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap alam semesta. Yang kedua akan berakibat pada manajemen SDA dan SDM tidak dikelola dengan benar, tepat, dan efisien. Manajemen sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dikelola dengan buruk adalah dampak lain dari rendahnya kesadaran kolektif. Ketika pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dilakukan dengan cara yang tidak cerdas, tidak jujur, dan tidak adil, hasilnya adalah ketidakadilan sosial, pemborosan sumber daya, dan ketidakmerataan kesejahteraan. SDA dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan, sementara SDM tidak diberdayakan secara optimal, menyebabkan ketimpangan, kemiskinan yang semakin meluas akibat dari ketidakadilan sosial yang semakin menganga. Akibat yang ketiga adalah kebijakan. Membuat kebijakan yang tidak tepat, tidak efisien, egois, dan mengabaikan efek jangka panjang. Rendahnya kesadaran kolektif seringkali tercermin dalam kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin dan pembuat keputusan. Kebijakan yang tidak tepat, tidak efisien, dan egois yang mengabaikan efek jangka panjang hanya akan memperburuk masalah yang ada. Kebijakan semacam ini sering didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan pada kesejahteraan masyarakat luas.
Akibatnya muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan berbagai masalah sosial lainnya. Akibat yang keempat adalah dari segi kepemimpinan, mengabaikan nilai-nilai luhur dan etika dalam kepemimpinan. Kepemimpinan dengan level kesadaran yang rendah akan berpijak pada materialisme dan ego kelompok tertentu yang cenderung akan mengabaikan nilai-nilai luhur dan etika. Pemimpin yang hanya mementingkan kekayaan dan kekuasaan pribadi atau kelompok mereka cenderung menciptakan konflik, ketidakadilan, dan ketidakstabilan di dalam masyarakat. Kepemimpinan yang tidak berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika yang kuat tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak integritas, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan merusak keharmonisan sosial. Akibat yang kelima akan terjadi pada generasi penerus, yaitu rusaknya moral, etika, dan kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kesadaran kolektif berdampak langsung pada generasi penerus suatu bangsa. Moral dan etika yang rusak, kualitas pendidikan yang rendah, serta kerapuhan mental dan stagnansi adalah beberapa dampaknya. Ketika generasi muda tidak diberikan pendidikan yang baik dan tidak ditanamkan nilai-nilai spiritual yang kuat, mereka cenderung akan malas berkembang dan tidak memiliki daya juang yang tinggi. Hal ini berakibat pada kemunduran peradaban dan munculnya berbagai masalah sosial yang lebih kompleks lagi di masa depan. Akibat dari 5 poin ini adalah masa depan peradaban manusia di suatu bangsa atau secara global kemungkinan besar akan kacau dan suram. Kesadaran spiritual yang rendah di tingkat kolektif dapat menyebabkan berbagai bencana, baik dalam bentuk kerusakan lingkungan, konflik sosial, maupun kehancuran moral. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif dengan cara membangkitkan energi spiritual dan menanamkan nilai-nilai spiritual yang kuat dalam masyarakat guna menciptakan masa depan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Kesimpulannya, kesadaran kolektif yang rendah membawa dampak negatif yang luas dan mendalam, dari ketidakseimbangan alam hingga rusaknya moral generasi penerus. Semua ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran spiritual dan etika di semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, lebih adil, dan berkelanjutan untuk seluruh manusia. Sampai jumpa di video bab ketiga. Bukan perumahan biasa, hidup tetap aman, makmur, bahagia, damai sejahtera di tengah berbagai krisis yang melanda dunia.